Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara instalasi Dapodik PAUD versi 2021. Untuk di tahun 2020 ini, Dapodik PAUD sudah bergabung dengan Kemdikbud, yaitu dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Untuk proses instalasi dan registrasinya, kita harus membuka dulu website dengan link yaitu dapo.kemdikbud.go.id. Kenapa alamatnya atau linknya berbeda dengan versi-versi sebelumnya? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa Dapodik PAUD sekarang sudah bergabung dengan Kemdikbud. Untuk langkah instalasinya kita harus mendownload dulu melewati link berikut. Kemudian kita buka atau klik menu unduhan. Di dalam menu unduhan ini ada dua menu, yaitu installer dengan data profile. Dan yang pertama kita unduh atau download dulu menu unduh installer. Kita klik. Setelah kita klik akan muncul tab baru, yaitu proses pendownloadan. Coba saya kita unduh, coba akan membuka tab baru. Kemudian kita download file. Untuk aplikasi ini berjumlah 62, pokoknya intinya ukurannya harus 62. Apabila kurang kita harus mengulanginya lagi. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, proses download sudah selesai. Kita buka. Kemudian selanjutnya yaitu kita buka dulu. Kita buka di folder. Ini hasil downloadan aplikasi Dapodik versi 2021-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita download dulu data profil kita. Kenapa kita harus download data profil? Karena kita akan mendownload database atau data-data kita di tahun yang sebelumnya, dimana kita pernah melakukan sinkronisasi, otomatis data kita tersimpan di Kemdikbud. Kita harus mengambilnya data profil, tujuannya adalah untuk registrasi secara offline. Kemudian cara download data profilnya yaitu klik menu di atas yaitu data profil, kemudian kita pilih berdasarkan provinsi di mana kita berada. Contoh saya berada di Jawa Tengah, saya klik profil Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sini keterangannya ada beberapa banyak link. Ini semuanya sama, kita bisa coba yang mana yang bisa di-download. Seperti itu, kita boleh
part 1, part 2, part 3. Saya coba klik link yang part 1. Nah, di sini muncul profil Dapodik. Di sini dicantumkan ada username, kemudian password, kemudian nomor registrasi. Untuk username kita masih sama menggunakan email Dapodik sebelumnya. Kemudian password juga menggunakan password sebelumnya. Untuk kode registrasi yang baru ini, dimana caranya agar kita mempunyai kode registrasinya, yaitu kita meminta kepada operator dinas tempat. Oke, sudah. Dan kita lanjut ke generate. Kita tunggu proses generate-nya untuk pengambilan data dari Kemdikbud. Kita tunggu prosesnya. Oke, data dari generate tadi sudah muncul, sudah berhasil. Kemudian kita download. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita download, klik download dalam kurung. Nah, ini adalah file profil Dapodiknya. Nah, itu di situ ada namanya, yaitu dengan kode-kode itu. Jumlah filenya yaitu 1,5 MB. Apabila filenya kurang dari 1,5 MB berarti masih ada kesalahan, yaitu harus kita ulangi lagi. Ini adalah profil Dapodiknya, sudah kita download. Itu nama-namanya, ada namanya dengan kode-kode itu. Apabila terdapat nama tambahan dan setelah nama itu ada, kadang kita mendownload lebih dari satu downloadan, akan muncul dalam kurung 1 atau 2 atau 3 selanjutnya itu. Maka itu harus dihapus angka 1 sampai atau 2 itu. Harus sama seperti dalam video ini. Nah, setelah kita download profil tadi, selanjutnya adalah kita instalasi dengan klik kanan, kemudian klik dan administrator. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu instalasi Dapodik versi 2021. Oke, kita download, kita install. Nah, di sini muncul error. Ini adalah logo tidak muncul, tapi gak apa-apa. Kita lanjut saja, langsung proses instalasinya. Kemudian kita pilih setuju, lanjut. Kemudian proses instalasinya harus di folder atau di program C. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah proses instalasinya. Kita tunggu sebentar. Proses instalasinya. Untuk instalasi Dapodik versi 2021 ini direkomendasikan agar menggunakan komputer yang
besar. Dalam keterangan harus minimal, bukan minimal, tapi direkomendasikan untuk menggunakan versi atau prosesor Core i3. Apabila kita menggunakan laptop yang versi sebelumnya, sebenarnya nggak apa-apa, asalkan kuat atau bisa, dan harus menggunakan Windows 10. Oke, tunggu proses instalasinya sebentar lagi. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Ini adalah menu mengakhiri pemasangan dapodik. Kemudian selanjutnya kita coba klik proses selesai ini. Apabila setelah selesai penginstalannya, otomatis akan keluar new tab baru di browser kita. Kita bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome atau browser lainnya, tapi saya rekomendasikan agar menggunakan Chrome atau Mozilla. Langsung saja masuk ke websitenya atau lokal hostnya, tunggu proses. Nah, ini adalah sudah masuk ke menu dapodiknya. Dimana di menu dapodik ini sebelum kita menggunakannya harus registrasi dahulu, dan di registrasi ini kita harus membutuhkan kode registrasi tadi, kemudian username, kemudian password. Dalam registrasi ini kita menggunakan memilih menu offline. Sebenarnya bisa menggunakan online, tapi waktu registrasinya kalau online itu harus dengan proses mendownload atau secara online. Tapi karena tadi kita sudah mendownload data profil, makanya kita menggunakan offline. Nah, ini adalah data profilnya. Sebelum melakukan registrasi, kita copy data profil ini. Copy, kemudian kita buka disk C. Nah, di mana disk C akan ada folder yang bernama profil dapodik. Ini ada profil dapodik, kita buka. Kemudian profil tadi kita paste di sini. Nah, udah kita paste. Filenya harus 1,5 MB. Pokoknya intinya filenya harus lebih dari 1 MB gitu. Namanya seperti itu dengan kode-kode, tidak boleh ada nama tambahan lain. Misalnya tadi dalam kurung angka 1 atau angka 2 atau angka 3. Biasanya kalau kita mendownload lebih dari 1, maka akan ada muncul angka dalam kurung itu. Sudah kita copy, lanjutnya yaitu kita mengisi datanya, yaitu kode registrasi. Kemudian kita mengisi email. Email ini kita menggunakan email yang dahulu, email yang kita registrasikan dapodik sebelumnya. Kemudian kita isi password. Passwordnya sama seperti dapodiknya sebelumnya. Setelah data terisi semua, kita lanjut klik submit. Oke,
apabila sudah benar kita klik OK. Kita tunggu proses registrasinya. Untuk proses registrasi ini, apabila kita sudah benar meletakkan data profil tadi di C tadi, laptop kita otomatis akan tidak ada error atau melakukan registrasi secara benar. Oke, kita tunggu proses registrasinya. Sudah memproses lebih dari 70%. Berarti intinya insya Allah berhasil. Nah, ini sudah masuk 81%. Oke, proses registrasi sudah berhasil, maka tunggu. Oke, ini adalah registrasi berhasil dengan NSP itu, kemudian nama lembaganya, nama sekolah, kemudian nama operatornya, kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah menu Dapodik versi 2021. Kita coba login. Ini ada remember me, ini boleh kita centang atau tidak, boleh kita pilih centang, contohnya ini, kemudian klik masuk. Oke, kita tunggu dulu proses masuknya. Oke, kali ini saya menggunakan laptop Intel Pentium. Kami tidak menggunakan versi yang terbaru atau versi spesifikasinya yang tinggi atau Core i3 atau Core i5, karena memang terkendala oleh biaya, makanya masih menggunakan Intel Pentium. Tapi alhamdulillah masih bisa digunakan. Nah, ini adalah pembaruannya. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi dan registrasi Dapodik untuk sekolah kita. Terima kasih sebelumnya telah menonton tutorial dari kami. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like apabila Anda suka, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan. Dan jangan lupa share video kami apabila bermanfaat bagi kalian atau teman-teman di luar sana. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.